Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat-sehat ya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah anak online. Kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Yesus di dalam rumah. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh berkumpul bersama teman-teman kami untuk mengadakan ibadah anak online. Kami berdoa Tuhan dalam ibadah ini supaya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga memberkati kami nanti di dalam kami mendengarkan cerita-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita masih memuji Tuhan lagi dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Walaupun kecil lemah,
adik-adik boleh duduk. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Silakan Mbak Eli. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Adik-adik, apa yang adik-adik lakukan ketika berjumpa dengan orang yang sering buat kesalahan dan nakal? Sebel, marah, tidak mau berteman. Ya, setiap orang tentu akan merespon seperti itu. Tapi ada di Alkitab yang justru orang yang nakal, orang yang sudah berbuat kesalahan, dikasih kesempatan untuk berubah. Siapa ya orangnya? Yuk sama-sama kita dengarkan adik-adik. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanduk dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.
Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Adik-adik, sebelum mengenal Tuhan, Saulus adalah orang yang tidak baik dan sering membuat hati Tuhan sedih. Ia tidak suka dengan para pengikut Kristus dan berusaha menangkap orang-orang percaya pada masa itu. Bahkan Ananias sudah gemes, marah, dan tidak mau berjumpa dengan Saulus karena perbuatan Saulus yang jahat. Namun Tuhan yang penuh kasih mengingatkan Ananias agar mau memberi kesempatan kepada Saulus untuk berubah. Kemudian Ananias pergi untuk bertemu dengan Saulus, dan Saulus pun merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Adik-adik, Tuhan Maha Pengasih sudah memberi kesempatan kepada Saulus untuk berubah. Kita pun juga harus demikian. Ketika adik-adik bertemu dengan teman yang nakal, suka mengganggu, berbuat jahat, mari kita beri kesempatan kepada mereka untuk berubah. Maafkanlah mereka dan mari berteman kepada semua orang, agar semua orang semakin melihat betapa baiknya Tuhan yang memberi kesempatan kepada semua orang. Dan supaya kita semakin ingat kisah ini, kita akan bersama-sama membuat aktivitas, membuat kacamata. Kita dapat memperagakan seperti Saulus yang awalnya tidak dapat melihat, berubah menjadi dapat melihat karena sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah membuat kacamata. Bahan yang dibutuhkan adalah kertas A4. Seperti ini ya. Cara membuatnya adalah kertas dilipat jadi 2. Seperti ini, ada garisnya. Kemudian dilipat lagi. Tekan. Seperti ini, ada garisnya. Kemudian kita tarik ujungnya ini ke sini, melewati titik ini ya, titik lipatannya tadi. Nah, ini garisnya ini coba agak di zoom. Garisnya ini berhimpit. Ini juga sama berhimpit. Ya. Nah, ini membentuk V. Kemudian kita tekan. Kemudian kita lipat seperti ini. Ini segini aja ya, mendekati titik ini. Kita lipat. Kemudian kita lipat lagi jadi 2. Kemudian kita balik, kita lipat lagi. Tekan. Tekannya. Nah, ini ujung yang ini kita lipat. Untuk membuat
gagang kacamata. Nah, sama sisi ini juga, ujungnya ini dilipat ke sini, ke dalam. Ini untuk membuat gagangnya. Sudah jadi gagangnya. Nah, sekarang yang ini, ujung yang kecil ini kita lipat sedikit. Ini juga sama, dilipat sedikit. Nah, ini dia kacamatanya sudah jadi. Selamat beraktivitas adik-adik. Adik-adik, kita bisa mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini. Persembahannya bisa langsung aja di-scan di QR code yang ada di layar ya, atau bisa juga transfer ke bank yang ada di bawah ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah beraktivitas, juga sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita sekarang akan berpisah. Sebelum kita berpisah, kita masih akan memuji Tuhan satu kali lagi dengan lagu Aku Berubah Karena Yesus. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita pujikan dengan penuh sukacita.